Ya, ini kami ingin bercerita tentang tanaman kentang ya. Jadi pertanian organik sedang didengungkan oleh pemerintah. Apakah di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Karo. Jadi bersama ini kita ingin memperkenalkan bahwa semua bahan-bahan organik dan pupuk hayati wajib kita berikan kepada tanaman kita supaya pemakaian pupuk kimia yang mahal itu bisa kita kurangi sampai 50%. Nah, di sini kami perkenalkan ini adalah trichoderma isinya di dalam. Trichoderma ini bisa mencegah busuk umbi, bisa mencegah penyakit akar pada tanaman cabai, bisa mencegah akar gada pada tanaman lobak. Dan semua bisa untuk seluruh tanaman, tanaman kopi, begitu juga tanaman kelapa sawit. Nah, jadi untuk itu kami mengajak supaya semua petani lebih bijak menggunakan pupuk hayati dan pertanian organik. Kemudian ini adalah tadi saya informasikan adalah isinya trichoderma, jamur yang baik untuk membunuh jamur yang jahat. Kemudian ini adalah pupuk hayati ya. Pupuk hayati ini juga sangat bagus sekali untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia. Jadi ini pupuk hayati adalah berupa bakteri, mikrobia yang bekerja di dalam tanah. Dia berkembang biak 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dia berkembang biak berlipat kali ganda. Dia berkembang dan mati dan jadi pupuk. Jadi di sini ini adalah molase. Molase ini adalah sejenis gula tebu yang berfungsi sebagai makanan bakteri ataupun tadi trichoderma. Jadi dengan adanya makanan ini dia akan lebih cepat berkembang biak di dalam tanah. Jadi itulah di sini saya tanya Pak Mandornya, bagaimana kira-kira menurut pengalaman Bapak setelah menggunakan trichoderma dan pupuk hayati? Iya, setelah menggunakan trichoderma dan pupuk hayati ini, ya seperti inilah hasilnya Pak. Jadi kalau selama ini hampir-hampir 30% ada ya mati layu dia. Tapi kalau sekarang udah tinggal beberapa biji lagi lah, beberapa buah lagi lah. Selain daripada tanaman kentang, di tanaman apa saja yang pernah Bapak coba? Ini udah kita coba di tanaman tomat, cabai, pokoknya semualah tanaman kita udah kita pakai pupuk hayati ini sama trichoderma ya. Itulah para petani semuanya, kami berpesan lebih bijak kita menggunakan pupuk organik, pupuk hayati, dan pestisida organik, sehingga kedepannya tanaman kita lebih sehat, bisa diekspor ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, karena negara-negara maju tersebut selalu melihat residu pestisida yang ada pada tanaman kita. Mari kita lebih bijaksana untuk menggunakan pupuk hayati, menggunakan pupuk organik, mengurangi pemakaian kimia, sehingga tanaman kita layak untuk dijual ke luar negeri. Bersama ini kami informasikan kepada seluruh petani-petani di Indonesia, itu juga kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Kami ingin mengutarakan bagaimana pentingnya pupuk hayati, mikrobia, ataupun pupuk organik bagi tanaman kita. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Usaha Bangun Barus dari Kabarjahe, Kabupaten Karo. Sama ini saya berbincang-bincang dengan Bapak Turu sebagai ownernya pupuk hayati dan trichoderma. Saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, kira-kira apa sih tujuan beliau ini untuk menciptakan pupuk hayati yang dari mikrobia, begitu juga trichoderma. Apa sih gunanya bagi tanaman perkebunan, bagi tanaman muda juga? Selamat siang Pak Polta. Selamat siang.
baru. Coba dulu Bapak ceritakan kira-kira awalnya niat Bapak itu untuk memproduksi pupuk hayati yang mengandung mikrobia, bakteri-bakteri bagi tanaman muda maupun bagi tanaman kelapa sawit. Selamat siang, Pak Ros. Ya. Ya, memang benar. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kan banyak keluhan dari petani. Ya. Dengan menurunnya produksi mereka akibat kekurangan pupuk. Ya. Sementara konsumen pupuk sekarang semakin meningkat dengan banyaknya berkembang perkebunan-perkebunan besar Ya. yang membutuhkan. Sehingga pupuk-pupuk kimia ini Ya. sangat langka. Ya. Bahkan Dan harganya mahal ya. sangat mahal sekali. Itu adalah keinginan kami juga untuk membantu para petani Iya. ya dengan menggunakan teknologi pertanian hayati Iya. ya, menggunakan bakteri-bakteri untuk mengolah unsur-unsur hara yang sudah tersedia maupun yang belum siap Iya. yang ada tersedia dalam tanah di lingkungan tanaman tumbuh untuk menjadi pupuk. Jadi dia bisa juga dia melarutkan fosfat yang terikat dalam tanah ya. Oh iya, Mas. Bisa juga sersah itu bisa diolah menjadi pupuk. Iya, benar sekali. Karena dengan adanya bakteri penambah nitrogen tidak Ya. akan mengurangi pemakaian Urea, urea ya. ya, atau ZA. Itu juga ada yang bersifat mengolah unsur hara, bahan-bahan organik akan diolah menjadi bahan unsur-unsur yang tersedia untuk jadi nitrogen dan juga Ya. unsur yang lain. Bisa juga untuk mengurangi pemakaian fosfat ya, lantaran dia fosfat banyak terikat di dalam tanah itu Iya, kan. jadi efektif. Bisa dilarutkannya Iya, dibantu ya. benar sekali. Jadi istilahnya bakteri ini berkembang biak, berlipat ganda dan mati jadi pupuk ya. Benar. Ketika dia mati jadi pupuk. Iya. Dan bakteri-bakteri yang kita masukkan itu adalah bakteri yang menguntungkan, Iya. yang tidak merugikan tanaman dan lingkungan. Jadi sekalian juga ini bermanfaat juga Pak, menekan pertumbuhan bakteri-bakteri yang merugikan. Jadi ini istilahnya untuk membenahi tanah sehingga semua tanaman yang ada di dalam tanah itu, apakah itu sayur mayur, tanaman muda, tanaman kopi, jeruk, kelapa sawit, tanaman karet, itu bisa semua Pak ya? Bisa. Itu. Jadi ini sebenarnya dengan pemakaian Iya. semaksimal mungkin untuk tanaman Iya. yang tadinya tidak berguna, Iya. ya artinya tidak bisa diolah oleh tanaman, Iya. jadi dia akan Iya. diolah untuk tanaman. Istilahnya sudah langsung disediakan bagi tanaman ya. Benar terjadi. Oke Pak, kemudian ada produk kita satu lagi, biopertik padat, yaitu yang berisi trichoderma. Apa sih kira-kira kelebihan produk kita ini Pak dibandingkan produk yang lain? Jadi kita harus kembali kepada trichoderma ini kan sebenarnya dia sebagai fungisida Ya, hayati, fungisida yang baik ya. yang hayati yang baik, ya, jamur yang berguna untuk menekan jamur yang merugikan. Ya. Dan seperti kita ketahui kalau kita pemakaian pestisida atau fungisida kimia kan Iya. harus kontak. Iya, mana yang kena saja yang mati. Tapi dengan memakai trichoderma fungisida hayati ini, dia akan berkembang. Ya, Dia akan berkembang di berkembang. tanah ya. Jadi sebenarnya kegunaan dia trichoderma ini kita punya sebenarnya di dalam produk kita ini ada 4 trichoderma. Iya. Ya, jadi trichoderma untuk menekan pertumbuhan jamur akar putih di karet, Iya. ubi, Iya. kopi, Iya. teh, ya, Bisa ke cabai juga. cabai, ya, terus juga untuk menekan fusarium seperti cabai, pisang, Iya. ya, kemudian juga untuk menekan jamur ganoderma pada Iya. tanaman palma sawit. Ya. Dan kita punya yang 3 itu bekerja di ritus Pak. Iya. Tapi yang 1 bekerja masuk ke dalam jaringan itu yang endofit. Oh, endofit ya. Jadi dia seperti imunisasi Iya, lah gitu, imunisasi, Pak, ya. ya. Masuk ke dalam jaringan dia melindungi tanaman itu dari serang jamur ya. Iya. Ular tanah. Jadi membuat daya tahan. Iya. Ya, jadi tidak sempat tanaman jamur yang merugikan itu masuk ke dalam jaringan. Iya. Dan dari luar mereka juga akan menyerang Iya. jamur yang merugikan di luar. Iya. Itu makanya namanya jadi biopertik forte ya. Ya, double strength. Forte itu artinya double strength. Double strength. Iya, 2 kali kekuatannya 2 kali Iya, 2 lipat. kali lipat.
Begitulah kira-kira kepada petani se-Indonesia, begitu pada pekebun-pekebun, apakah mulai dari tanaman hortikultura sampai ke tanaman kelapa sawit, tanaman perkebunan, kita sudah banyak menggunakan beberapa produk ya, dan ini bisa dikatakan sangat berhasil dan bisa meningkatkan produksi, bisa membuat tanaman itu lebih tahan umurnya. Biasanya kalau kelapa sawit itu contohnya kan umurnya 25 tahun sudah replanting. Tetapi dengan kita berikan ini paling tidak 33 tahun sudah, bahkan ada sampai 43 tahun. Dan produksinya masih sangat layak untuk dipertahankan. Nanti sebentar lagi kami akan menghadirkan salah satu perusahaan dalam perkebunan kelapa sawit, bagaimana dia tanaman mereka itu juga bisa dilindungi dari derma dan bagaimana produksinya meningkat. Jadi, tapi paling tidak yang sudah kami coba banyak di tanaman muda, cabai, tanaman kubis-kubisan. Kemudian di kubis-kubisan itu ada namanya penyakit akar gada. Nah, itu juga bisa diberikan dia sehingga tanaman kita itu selamat dari akar gada. Maka istilahnya mati gadis, umbi itu sudah sangat terbukti. Itu juga. Jadi sekarang lagi kami hadirkan teman kami dari perkebunan kelapa sawit. Jadi kepada para pekebun kelapa sawit, ini saya perkenalkan Bapak Pendi Wijaya ya, dari Medan. Dia punya kebun kelapa sawit di daerah Kampar, namanya PT Suami Sejati Luhur. Pada tahun 2011 kami mulai memberikan pupuk cair berupa pupuk hayati untuk dibuat percobaan di kebun itu. Pada saat itu umurnya sekitar 22 tahun. Ya. Kemudian pada saat itu produksinya 18,5 ton per hektar per tahun. Tetapi pada tahun 2015 ketika itu setelah diaplikasi, ya, malah produksi mencapai 23,5 ton per hektar per tahun. Bahkan sampai saat ini sudah berumur 33 tahun, yaitu tahun tanamnya tahun 90 Pak ya. benar. Sekarang produksinya masih di atas 20 ton per hektar. Kira-kira testimoni yang saya tahu ini yang cerita dari perusahaan, apakah memang benar itu Pak? Benar kan? Apakah bisa Bapak lihat yang berbeda dengan kebun-kebun sebelah? Ya, kalau dari kebun-kebun sebelah semuanya sekarang sudah pada replanting. Padahal tanaman kita duluan tanam ya? Duluan tanam dari mereka. Jadi ini Pak Ben ini dalam perusahaan itu bahwa ada teman-temannya kebun ataupun anak-anak perusahaan sudah rata-rata menggunakan pupuk hayati. Ya. Sebab pupuk hayati ini bisa berlipat ganda berkembang mikrobia bakteri-bakteri dalam tanah sehingga tanah-tanah itu menjadi lebih subur ya. Apakah itu struktur tanahnya diperbaiki, begitu juga untuk melakukan fosfat yang terikat, pupuk yang terikat, seperti itu. Jadi itulah kira-kira testimoni kami tentang pupuk cair, pupuk hayati yang kita berikan ke tanaman. Jadi bukan hanya pada tanaman sayur mayur saja, pada tanaman jeruk, tapi pada tanaman kelapa sawit. Kemudian selanjutnya kami juga ingin mendengar testimoni dari Bapak Effendi tentang kebun yang dilangkan, Pak ya. Iya. Kebun Suami Sejati ya, di daerah Gebang dan di Pangkalan Beranda. Ya. Di sana banyak diserang oleh ganoderma. Penyakit ganoderma yang sangat-sangat berbahaya bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga tanaman itu, penyakit itu bisa berjangkit. Tetapi setelah kita aplikasikan bahwa yang sudah terkena ganoderma dan yang tidak terkena ganoderma itu
tanaman itu menjadi selamat. Yang sudah terkena itu pun Pulih kembali. pulih kembali. Pulih kembali dia. Tetapi asal akarnya belum putus semua, masih bisa hidup Pak ya, masih Ya, bisa pulih kembali. kemungkinan untuk hidup kembali lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Jadi itulah testimoni kami bahwa ini langsung Bapak ini sebagai direksi di PT Suwangis Jati Langkat dia mengakui bahwa itu, dan sekarang sudah kita berikan semua ke seluruh tanaman Pak ya. Betul. Keseluruhan area sudah kita berikan. Sudah diberikan. Jadi bagi pengguna atau teman-teman nanti mau melihat bagaimana perkembangan Ganoderma di Suwangis Jati di Langkat, di daerah Gebang dan Pangkalan Barat, kami bersedia untuk menangani kesana. Sekian informasi kami tentang produk Trichoderma. Trichoderma ini sudah seperti saya katakan tadi, dia bisa mencegah dan bisa melindungi tanaman dari jaringan tanaman. Sekian informasi kami. Selamat siang. Terima kasih.